Selamat siang. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Uh, Perkenalkan, nama saya Azara Aulia Putri. Saya tinggal di Jakarta. Status sekarang sebagai mahasiswa dan juga pekerja. Nah, Baik, kalau boleh tahu bekerja di mana? untuk pekerjaannya, saya di daerah Jakarta Selatan, di daerah Buncit, tetap ada di Jalan Mimosa 1, nomor A5, Jakarta Selatan. Untuk bekerjanya sebagai bagian apa? Untuk posisi saya sebagai staf dari administrasi keuangan yang bekerja di perusahaan event organizer. Oke. Kalau boleh tahu, ada nggak pengalaman ketika membuat keputusan? Hmm. Tentunya banyak ya. Sebelum kita mengambil keputusan, pastinya kita perlu memikirkan penyebab dan akibat dari keputusan yang kita pilih. Dan banyak juga pertimbangan yang perlu kita pikirkan sebelum memutuskan suatu keputusan. Kalau boleh tahu, Kak, pas untuk mengambil keputusan tersebut, apa tujuan utamanya yang harus dicapai saat itu? Untuk di tahun ini kebetulan keputusannya adalah melanjutkan pendidikan yaitu kuliah sambil bekerja. Dan eh, banyak hal-hal yang perlu dipikirkan saat itu mengenai jadwal, juga biaya, dan juga perizinan atas kuliah itu dari kantor sendiri. Oke. Hmm, Gimana mengumpulkan informasi dan memastikan itu tetap sejalan gitu, tetap objektif saat ngambil keputusannya. Maksud, bisa lebih diulangi pertanyaannya? Saat untuk memastikan keputusan tersebut tetap objektif, gimana mengumpulkan informasinya? Gimana Anda mengumpulkan informasinya? Yang pertama, mengumpulkan dari orang-orang yang sebelumnya pernah melakukan hal yang sama seperti saya, dengan eh, riset lebih jauh mengenai gimana kondisi nanti ketika harus mengerjakan pekerjaan, namun di sisi lain harus mengerjakan tugas juga. Juga banyak minta informasi ataupun pendapat pada orang-orang yang lebih dulu atau lebih berpengalaman dari saya. Dan sehingga informasi-informasi yang saya dapatkan bisa saya rangkum menjadi satu, saya kumpulkan menjadi informasi yang jelas dan objektif sehingga bisa dinilai dari berbagai sudut pandang. Oke. Ceritakan pengalaman Anda saat harus menerapkan aturan atau regulasi tertentu dalam pekerjaan. Hmm, apa ya? Apa ya? Eh, Kalau pekerjaan kan emang setiap hari pasti ada regulasinya ya, ada peraturan yang harus diikuti, kayak masuk nggak boleh telat, atau pulang harus tepat waktu, pekerjaan harus sesuai dengan SOP perusahaan. Jadi sebenarnya pengalaman itu eh, akan selalu terjadi setiap harinya karena kita bekerja setiap hari. Kira-kira dari pekerjaan itu regulasinya apa? Contohnya seperti yang tadi disebutkan, datang tepat waktu, pulang dengan tepat waktu, eh, mengerjakan pekerjaan sesuai SOP, merahasiakan pekerjaan dari orang yang non karyawan, ataupun mengikuti acara-acara kantor yang memang bersifat wajib. Gimana cara membawa tindakan Anda itu sesuai dengan regulasi tersebut? Ah, Tentunya tindakan-tindakan yang diambil itu juga berdasarkan pengamatan saya terhadap lingkungan kantor tersebut. Apakah tindakan tersebut benar dilakukan? Yang pastinya saya meniru ataupun mengamati dari perilaku karyawan atau senior di kantor sih. Terus hasilnya itu Jadi gimana? saya yakin, ya
karena mengikuti hal tersebut dan tentunya tidak ditegur oleh atasan ya, atau PM atau manajer, tentunya itu bukan hal yang salah yang saya lakukan. Jadi ketika mengikuti senior dan tidak ada tindakan tegas atau peringatan atau hukuman dari tindak tersebut, artinya tindakan yang saya lakukan juga benar. Baik. Hmm, pernah nggak di situasi menerima informasi baru secara mendadak? Eh, Pernah. Coba diciptakan. Terus dari situ gimana yang dipahami dengan cepat? Untuk informasi dadakan atau informasi yang baru di ah, untuk informasi-informasi tersebut pastinya sering didapatkan ya, karena eh, permintaan dari user ataupun klien itu pasti sering terjadi dan sedadakan itu. Jadi para karyawan memang sudah harus siap sedia apabila mendapatkan info-info baru yang mendadak seperti itu. Langkah tersebut saat mendapat informasi tersebut, apa langkah yang Anda lakukan? Yang pastinya mencermati informasi yang diberikan, dipahami dulu, lalu eh, apabila hal tersebut menyangkut kita dan orang lain, maksudnya itu berhubungan dengan hak orang lain pun, kita segera mungkin untuk kontak orang yang bersangkutan itu untuk mengonfirmasi, untuk mendiskusikan kembali apa yang harus dilakukan bersama-sama itu. Apabila memang informasi tersebut memang ditujukan pada diri sendiri, maka kita perlu melanjutkan informasi tersebut dengan cermat dan baik. Hmm, oke. Terus hasilnya gimana? Ya, pastinya kita usahakan sesuai semampu kita ya, seoptimal mungkin untuk hasilnya yang lebih baik. Dan apabila memang hasilnya tidak sememuaskan apa yang kita ekspektasikan, maka bisa kita koreksi di masa yang akan datang, di keadaan selanjutnya. Oke. Saat kan dibilang selalu ada informasi baru. Terus kira-kira ada nggak konsep baru dari informasi baru tersebut di pekerjaan? Maksudnya berita dadakan di atas berita tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak kira-kira misalnya ada konsep baru nih atau pem- pembuatan pembentukan konsep baru atau apa hal-hal baru nih di kerjaan gitu. Ada nggak? Hmm, Kayaknya nggak ada deh. Biasanya informasi yang diberikan tuh udah eh, sekonsep sama hal-hal yang dilakukan sebelumnya gitu sih. Jadi udah sejalan. Oke, berarti belum pernah saat bekerja belum pernah ada konsep-konsep baru gitu ya. Iya, belum ada sih. Kecuali memang itu kejadian di event selanjutnya gitu. Maksudnya. Jadi biasanya kalau emang yang sudah ada yang berjalan, biasanya memang meneruskan konsep tersebut aja. Kalau ada event baru, konsep baru, Iya, kalau misalkan konsep baru biasanya ada di event baru atau pekerjaan yang baru gitu loh. Jadi biasanya event yang udah berjalan atau informasi dari event yang udah berjalan itu biasanya tidak menambahkan konsep baru sih. pernah ada pengalaman. Belum, Oke. belum pernah. Saat bekerja, pernah nggak mengamati situasi? Nge-lag, nge-lag. Oh, pernah nggak di situasi mengamati situasi gitu, secara mendadak, secara keseluruhan sebelum bertindak? Ah, pernah. Biasanya kejadian kalau misalkan kita
mau tutup tahun, tutup buku di akhir tahun kayak gini, biasanya invoice-invoice yang sebelumnya eh, belum dibuat biasanya dibuat secara mendadak. Dan kadang pun ada permintaan user yang dadakan itu di saat hektik-hektiknya. Dan eh, apa yang harus kita lakukan itu harus berdasar sama apa yang sebelumnya pernah kita lakukan. Jadi permintaan dari user itu kita olah dulu dengan mengambil dari pengalaman yang pernah kita lakukan. Jadi kita harus mengelola informasi yang sebelum kita lakukan. Jadi kita harus meninjau semuanya dulu jadi satu baru bisa kita tindak lanjuti. Sih. Terus bagaimana Anda melakukan observasinya? Lalu aspek penting apa yang harus dicermati dari situ? Eh, untuk observasinya pastinya kita eh, konfirmasi ulang ke user apakah permintaan tersebut benar dan bagaimana detailnya. Lalu untuk pengamatannya pastinya aspek yang dicermati atau dikutip itu penting itu adalah gimana cara kita menyelesaikan itu tepat waktu pastinya dan aspek-aspeknya apakah pernah kejadian seperti ini sebelumnya dan kalau iya apakah kita akan mengikuti hal tersebut atau kita punya cara yang lain gitu. Itu sih paling. Sama apakah waktu yang ditentukan akan cukup sama tindakan yang akan kita lakukan gitu. Terus hasilnya gimana? Berarti akan capai due diligence. Terus hasilnya gimana? Kebanyakan sih, kebanyakan sih biasanya hasilnya sesuai sama permintaan user. Atau kalau misalkan memang tidak terburu, biasanya kita cari alternatif lain yang memang memungkinkan. Aduh. Kalau boleh tahu, nah, kan di situasi itu, hmm, ada nggak kayak pernah nggak di sebuah situasi itu tampak ragu dari Anda? Kalau untuk hal tersebut pastinya ada ya karena biasanya hal yang kita lakukan itu berhubungan dengan pihak orang orang kan pastinya iya karena terkadang hal yang kita lakukan itu membutuhkan pihak ketiga yaitu selain user ataupun kita biasanya ada pihak lainnya dan apabila dari kita tidak memungkinkan ah, maaf maksudnya biasanya dari kita pun memungkinkan tapi biasanya di pihak ketiga ini yang tidak memungkinkan makanya sering kali terjadi keraguan apakah hal yang diminta user ini akan selesai tepat waktu ataupun akan maksimal gitu. Terus tanggung jawab Anda di situ gimana? Eh, Tanggung jawab Anda di situ, terus langkah konkretnya untuk membuktikan hal itu kepada orang ketiga gimana? yang pastinya ke koordinasi dengan pihak yang lebih berwenang ya, seperti manajer. Karena saya dinaungi oleh manajer keuangan, yang pastinya diskusi oleh para manajer itu untuk tindak lanjutnya. Karena keputusan itu termasuk keputusan yang besar yang tidak mungkin diambil oleh para staff sendiri kan. Dan biasanya para manajer berkonsultasi lagi dengan yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi untuk meluruskan hal tersebut, sehingga uh, terbentuklah suatu keputusan yang bisa diambil oleh kita maupun user maupun pihak ketiga. Baik. Tadi bilangnya di bagian keuangan ya. Iya, administrasi keuangan. Hmm, coba ceritakan pengalaman saat melakukan, pernah nggak perhitungan? Melakukan perhitungan. Sering Ya, coba ceritakan perhitungan pengalaman. Ya, perhitungan penting perhitungan pokoknya. perhitungan apa penting? Iya pernah, karena saya termasuk pihak yang membuat invoice, pastinya banyak perhitungan yang perlu dilakukan ya.
seperti bagaimana membuat info situs supaya tepat waktu, dan dengan berita acaranya, dengan menyesuaikan dengan jadwal direktur juga untuk minta tanda tangan, lalu untuk stempel, dan bagaimana kita bisa mengirim info itu tepat waktu dengan jarak yang tempuh biasanya bisa sampai ke luar kota atau luar kota maupun luar pulau. Jadi kami memperhitungkan hal-hal tersebut dalam mengerjakan tugas juga. Bagaimana Anda memastikan akurasi hitungan itu? Terus hasil dampak dari perhitungan itu yang Anda lakukan apa? Biasanya kita apa memperhitungkan biasanya kita berkaca dari pengalaman sebelumnya untuk cara pengiriman, penandatanganan, dan juga pembuatan pembuatan invoice itu sendiri butuh berapa lama. Dan eh, untuk memastikan akurasi itu tepat ya pastinya kita bekerja secepat mungkin, sesegera mungkin dengan tepat, walaupun dikejar waktu yang memang kemepet gitu misalnya. Tapi, tuh, tapi selain itu kita juga punya opsi lain, misalkan kalau memang itu tidak terkejar atau memang tidak sesuai dengan akurasi, akan ditindak seperti ini ataupun seperti itu. Jadi sebenarnya ada opsi lainnya, ada plan-plan lainnya yang memang apabila plan pertama gagal. Coba ceritakan ada nggak proyek yang menuntun Anda membuat alur kerja terstruktur? Pernah dong. Maksudnya jadi kita yang berada di nuntun orang-orang gitu. Membuat alur kerja terstruktur, misalnya membuat rundown gitu. Pernah nggak? Misalnya kayak jadi koordinatornya. Ya. Kalau untuk itu belum pernah karena eh, di kantor itu masih banyak apa ya. Kalau untuk itu belum pernah karena saya baru satu tahun bekerja, jadi masih di bawah bimbingan oleh para manajer, jadi belum pernah dipersiapkan atau dituntut sebagai koordinator dalam pengambilan alur kerja seperti itu. Baik. Pernah nggak saat menerima data gitu, terus harus dianalisis untuk menemukan penyebab masalahnya? Nah, pastinya. Coba gambarkan kasus itu ketika menerima data yang harus dianalisis untuk menemukan penyebab masalahnya. Untuk hal tersebut biasanya, nah, gue merancang dulu. Eh, untuk hal itu, yang pertama, eh, pernah dalam satu kasus bahwa ada dokumen yang dari tahun-tahun sebelumnya, contohnya itu dari 2023, yang memang harus diproses di 2025 ini. Walaupun untuk, jadi dokumen tersebut memang telat, dan tapi harus dipertanggungjawabkan. Nah, gimana saya menyelesaikannya? Ya, pasti saya minta data-data dari dokumen tersebut dari para atasan atau senior yang memang pernah mengerjakan pekerjaan tersebut. Lalu kita olah data tersebut, kita rangkum apa yang dipermasalahkan. Yang pertama itu dari dendanya, lalu juga ada waktunya, karena waktunya itu telat, jadi kita terkena denda, dan juga bagaimana dokumen-dokumen apakah lengkap apa tidak, dan apabila tidak maka kita perlu minta ke user ataupun dokumen pelengkap lainnya dari atasan yang pernah melakukan kerja tersebut. Dan memang apabila sudah, maka hal tersebut bisa kita rangkum jadi satu, menjadi sebuah rangkuman dari kita minta review ke user apakah dokumen tersebut sudah lengkap dan perlu ditindaklanjut dan sudah bisa ditindaklanjuti.
Dan apabila belum, biasanya akan dikembalikan kembali dan kita revisi lagi dan baru minta di-review oleh user. Itu sih. Saat melakukan analisis itu, metode apa yang digunakan? Terus gimana Anda memilih metode itu? Untuk analisisnya, metode penganalisis yang memang biasanya dilakukan aja sih. Kayak mengolah data, lalu eh, seperti mengolah data, lalu lalu dirangkum menjadi satu dan dipresentasikan. Pernah pengambil keputusan dong? Pernah nggak ngambil keputusan? Pernah pengambil keputusan Nah, saat Anda dihadapkan dengan keputusan yang berpotensi mempengaruhi beberapa unit atau proses, coba ceritakan. Terus aspek-aspek apa yang dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan tersebut? untuk pengambilan keputusan, pernah mengambil keputusan seperti itu, yang ya seperti yang di pertanyaan tadi, di pertanyaan awal, pengambilan keputusan untuk berkuliah, itu pasti kan mengikat aspek-aspek lain nih, seperti perizinan dari direktur, lalu kontrol pekerjaan bagaimana, lalu mengontrol waktu. Pernah menerima dokumen yang berbahasa teknis atau ambigu? Belum pernah. Oke. Coba ceritakan pengalaman ketika Anda mempresentasikan ide atau menjelaskan keputusan kepada audiens penting. Terus tujuan dari komunikasi itu apa? Lalu bagaimana Anda menyusunnya dan respon dari audiens itu gimana? Untuk presentasi tersebut pernah saya lakukan di di kelas ataupun kuliah, ataupun di perusahaan atau ke internal perusahaan, setujunya pada direktur. Untuk yang kuliah, pada saat menyelesaikan project, biasanya kita akan presentasikan hasil laporan, ataupun sebelum project kita mempresentasikan proposal kegiatan tersebut. Untuk proposal kegiatan tersebut, hasilnya positif dari para audiens itu bisa mengerti apa yang project apa yang akan kita lakukan, dan dari beberapa saran agar proyek tersebut bisa berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk di perusahaan itu, presentasi kepada direktur, tepatnya pada perizinan untuk kuliah, dan respon direktur pun masih sama, yaitu positif, dan memiliki mungkin mengeluarkan beberapa pertanyaan yang mungkin memang masih membingungkan, tapi respon masih positif dan tidak ada penolakan terhadap hal tersebut, yang pastinya menambahkan saran-saran juga sih. Baik. Pernah di situasi menyadari seseorang membutuhkan bantuan sebelum mereka meminta. Pernah. Apa yang coba diceritakan? Terus apa kebutuhan utama orang tersebut yang harus Anda tanggapi? Untuk hal tersebut biasanya karena biasanya pekerjaan yang diberikan oleh user itu biasanya di-forward ke grup untuk informasi lebih jelas dan nyatanya, dan sebagai bukti nyata juga atas permintaan user tersebut. Biasanya ada permintaan dokumen dari user, dan memang membutuhkan satu atau dua orang untuk mengerjakan hal tersebut. Biasanya tanpa diminta pun saya sudah tanya ke teman saya itu atau rekan saya tersebut, apakah dokumen yang diminta sudah dijalankan atau sudah diberikan. Jika belum, biasanya saya akan membuatnya, lalu mengirimkan ke teman saya tersebut untuk dilengkapi atau finishing. Berarti menyesuaikan tindakan Anda terhadap kebutuhan mereka ya. Iya, Gimana benar. melakukannya?
Eh, Anda lakukan? sebelumnya sih, sebelumnya pasti saya tanya dulu untuk dokumen tersebut terdiri dari apa aja yang dan dokumen apa yang bisa saya lakukan. Maksudnya bagian dokumen mana yang bisa saya lakukan. Biasanya dibagi jadi dua untuk finishing dilakukan oleh teman saya dan untuk awalan dilakukan oleh saya karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa saya kerjakan atau bukan bagian saya jadi saya ambil bagian yang memang uh, di bisa saya lakukan. Terus respon-respon dari orang-orang tersebut gimana? Yang pastinya sangat membantu. eh, jadi mereka bisa mempersingkat waktu untuk mengirim dokumen atau menyelesaikan dokumen lebih cepat. Iya, bagus. Hmm, tadi kan di awal bilangnya kalau membuat keputusan untuk kuliah sambil bekerja kan. Mhm. Dalam hal itu, gimana menargetkan pencapaian tersebut? Terus gimana kayak apakah membuat tujuan spesifik? Terus upayanya apa saja yang dilakukan untuk mencapai target tersebut? Terus hasilnya gimana? Sebelumnya pasti saya membuktikan pada divisi saya atau divisi keuangan maupun divisi lain bahwa saya mampu menyelesaikan tugas saya secara tepat, tepat, akurat, dan juga cepat. Itu ada hal pertama yang saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya tidak akan terganggu ataupun tidak bisa membagi waktu pada saat saya kuliah. Dan hal tersebut membuktikan menjadi bukti kepada orang lain bahwa iya memang saya bisa mengambil keputusan tersebut tanpa menghalangi pekerjaan saya di kantor. Baik. Pernah nggak saat bekerja itu banyak gangguan gitu? Untuk gangguan itu pastinya ada dari internal maupun eksternal. Untuk internal sendiri, pastinya kan sering terjadi cekcok antara karyawan, itu menjadi gangguan sendiri bagi karyawan lain yang tidak terkena, yang tidak dalam uh, apa, ulang. Tentunya gangguan tersebut ada faktor internal maupun eksternal. Internal itu biasanya dari lingkungan kantor, biasanya sering ada percekcokan antara dua karyawan atau lebih karena pekerjaan yang pastinya itu menghambat, bukan menghambat sih, lebih membuat lingkungan kantor menjadi kurang enak. Dan itu termasuk gangguan juga karena orang-orang yang tidak dalam perkelahian percecokan tersebut menjadi imbasnya. Karena ya suasana di kantor itu kurang enak. Sedangkan kalau eksternalnya itu mungkin gangguan lebih ke tugas dari kampus sih. Maksudnya memberatkan, kan sering uh, kan sering kerja kelompok. Dan tugas-tugas kelompok itu kadang mengganggu waktu kerja sendiri. Terus bagian mana dari tugas-tugas itu yang membutuhkan fokus tinggi dan bagaimana Anda menjaga fokus itu? Karena saya tidak bisa berdiskusi saat jam kerja berlangsung dari jam 8 atau jam 5, biasanya saya memberikan solusi untuk Google Meet atau telepon untuk membahas tugas tersebut di malam harinya. Hmm. Berarti fokus yang paling tinggi yang dibutuhkan tuh saat kerja kelompok gitu ya. Iya, benar. Dari gangguan itu sejauh mana kualitas pekerjaan Anda tersebut? Apakah kualitas kerja Anda semakin baik dalam menjaga waktu atau semakin buruk? Lumayan baik karena saya dapat manajemen waktu antara diskusi kerja maupun
mengerjakan tugas. Dan pastinya hal tersebut membantu juga Pak untuk rekan-rekan kelompok saya. Kita lanjut ya. Dah, Pernah nggak menghadapi tekanan atau komentar yang memicu emosi Anda? Hmm, nah, Pernah di situasi ketika Anda menghadapi tekanan atau komentar yang memicu emosi Anda? pernah. Coba diceritakan terus apa yang Anda selesaikan atau pertahankan dalam kondisi tersebut dan bagaimana cara menenangkan diri atau pengaruh Anda terhadap pekerjaan itu atau hasil kerja. Untuk hal tersebut, hmm, untuk hal tersebut sebenarnya sepele karena ada regulasi yang regulasi yang saya tetapkan, namun tidak disetujui oleh pihak lain. Yang mana sebenarnya mayoritas karyawan yang lain lebih setuju sama keputusan yang saya ambil atau regulasi yang saya berikan. Namun ada segelintir dua atau tiga orang yang memang tidak setuju sama hal tersebut. Untuk itu saya coba rundingkan kembali apa yang sebenarnya menjadi masalah, apa yang dipermasalahkan oleh mereka tersebut. Dan berujung bahwa akhirnya saya mengatakan, dan berujung saya menolak untuk keputusan tersebut. Saya jadi mengikuti regulasi yang sebelumnya terjadi, sebelumnya dilakukan, sebelum ada regulasi saya, dan artinya saya mengikuti apa yang mereka mau oleh sekelompok orang itu. Dan untuk saya menenangkan dirinya, saya cukup eh apa ya, ngobrol aja sih sebenarnya, ngobrol ke teman sekitar bahwa ya memang mungkin mereka tidak setuju, tapi sekelompok orang setuju, tapi eh, daripada saya memperpanjang masalah, lebih baik saya mengikuti apa yang mereka inginkan aja. Jadi saya ya cukup diam aja sih sebenarnya, nggak ngamuk atau gimana gimana ke mereka. Jadi menenangkan dirinya cukup diam aja. Lalu pengaruh dari pengelolaan emosi itu terhadap hubungan kerja atau hasil tugas ada nggak? Yang pastinya ada, karena hal tersebut eh, dari sebelum masa-masa tersebut sudah ada permasalahan yang eh, menyebabkan hubungan kami, saya dan beberapa orang tersebut kurang baik. Jadi sebenarnya tanpa permasalahan tersebut, per- tuh, jadi sebelum sebelum ada permasalahan tersebut memang sudah ada permasalahan sebelumnya yang menyebabkan hubungan kami itu tidak sebagus pertama kali bertemu. Tapi masih bisa mengkoordinasikan pekerjaan dengan baik karena memang harus profesional ya. Itu sih. Oke. Selain selain yang tadi untuk memutuskan untuk kuliah, ada nggak pengalaman menyusun rencana jangka panjang yang lain gitu? Untuk hal tersebut sih belum ada selain kuliah. Oke. Untuk kuliah, memutuskan untuk kuliah tadi, ada nggak hambatannya? Hambatan di kantor atau di kampus? Bebas dari mana aja. Ah, Untuk ah, untuk di kam untuk di kantor sendiri nggak ada. Tapi kadang kalau misalkan pekerjaan saya lebih banyak daripada tugas kuliah, biasanya saya lebih memprioritaskan
pekerjaan dulu baru menyelesaikan tugas kuliah. Atau kadang kalau misalnya kuliah online pun sambil mengerjakan pekerjaan di kantor gitu. Dan kalau misalnya di kuliah sendiri sih belum ada. Mungkin eh, agak apa ya, terbebankan karena tugas aja sih yang banyak. Apa yang membuat Anda tetap melanjutkannya meski mengalami kesulitan? Terus hasil yang diraih setelah bertahan itu apa? Karena karena hambatan-hambatan tersebut pastinya masih awal ya, karena saya baru masuk kuliah dan saya rasa hambatan-hambatan tersebut masih bisa jadi batu loncatan saya untuk ke depannya karena pastinya di semester 2 3 maupun lainnya akan lebih berat dan saya anggap itu sebagai latihan saya untuk menghadapi keadaan ataupun kondisi yang lebih berat lainnya. Hasilnya yang diraih? Untuk hasilnya, eh, saya jadi lebih paham lagi dengan kondisi yang ataupun masalah yang akan terjadi. Untuk hasilnya, saya lebih paham lagi sama apa yang saya butuhkan dan apa yang bisa saya notes dari pengalaman sebelumnya. Apakah saya harus lebih cepat lagi mengerjakan tugasnya, maksudnya lebih mendahulukan lagi pekerjaan kantor dibandingkan kuliah, atau saya bisa mengerjakan itu keduanya berbarengan. Itu sih. Oke. Udah belum tadi ketelitian? Penelitian, belum Ketelitian, kayaknya deh. Oh, ketelitian, belum. belum kan? Boleh ceritakan pengalaman ketika ketelitian saat menentukan hasil kerja Anda. Terus detail apa yang harus Anda perhatikan dan bagaimana Anda menghindari kesalahan tersebut. Untuk ketelitian biasanya karena memang pekerjaan saya, setiap pekerjaan sih sebenarnya, setiap pekerjaan pasti butuh ketelitian ya. Untuk ketelitian biasanya saya, apabila saya ragu sama hasil yang saya kerjakan, biasanya saya minta untuk di-review atau di-cross-check oleh senior saya. Dan apabila memang sudah benar dan tidak perlu direvisi, baru saya kirim ke user gitu. Jadi ya yang perlu saya koreksi adalah yang perlu saya pahami dari apa yang saya kerjakan ya, saya harus bisa cross check lagi, cross check berkali-kali sebelum saya minta review, sebelum saya submit dokumen tersebut. Dampak dari ketelitian itu dengan kualitas akhir pekerjaan, apa dampaknya? Dampaknya pastinya tidak perlu adanya pengulangan pekerjaan, maksudnya yang pasti kalau misalkan saya teliti di awal dan minta review di awal oleh karyawan yang lain, yang pasti saya nggak perlu melakukan revisi dari user kalau misalkan ada itu sih. Baik. Mbak, tugas rutin yang Anda kerjakan apa? Tugas rutin yang bisa saya kerjakan, biasanya saya membuat invoice per bulannya untuk satu kontrak. Ah, iya. Nah, untuk kerjaan rutinnya biasanya saya memegang satu kontrak user atau satu kontrak pekerjaan. Jadi saya buat invoice dan berita acaranya pada setiap bulannya per periode untuk ditagihkannya. Lalu saya juga bantu invoicing untuk kontrak yang lain, eh, pad- tapi sebagai asisten aja. Jadi eh, saya tidak bertanggung jawab penuh atas kontrak yang lain, tapi saya membantu aja. Dan selain itu juga banyak administrasi-administrasi keuangan lainnya seperti penyusunan kas kecil atau penghasilan kas kecil gitu. Bagaimana Anda menjaga
kualitas itu tetap konsisten? Yang pastinya selalu mengikut mengerjakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku ya. Lalu apabila memang ada pertanyaan ataupun hal-hal yang di luar dari kendali saya biasanya minta saran oleh karyawan-karyawan yang lain atau karyawan yang lebih senior dari saya. Gimana gimana cara membuat Anda tetap stabil bekerja dalam waktu lama? Yang pastinya kita perlu eh, istirahat sejenak dari pekerjaan tersebut dengan healing atau main ataupun kita sekedar quality time aja sama orang terdekat ataupun main-main sama orang kantor itu pun bisa jadi hal-hal yang membuat kita stabil dalam bekerja. Itu sih yang pastinya hal-hal yang hal-hal positif ini yang buat kita nggak terlalu stres sama pekerjaan. Dari bekerja selama setahun nih, ada nggak peningkatan atau efisiensi atau perubahan positif dari konsistensi Anda bekerja? Yang pastinya ada. Selain jadi saya banyak tahu terkait administrasi keuangan, saya juga lebih paham lagi tentang kondisi perusahaan. Terus, apa tadi pertanyaan terakhir ya? Yang di ujung? Perubahan positif dari konsistensi Oh ya, bekerja. perubahan positif dan positif. Untuk perubahan positifnya, saya lebih belajar lagi tentang manajemen waktu, tentang kesigapan, kecepatan, dan juga apa keakuratan atas pekerjaan saya. Itu sih. Baik. Pernah nggak disuruh mengerjakan tugas dengan cepat? Sering. Coba diceritakan. Terus mengapa tugas tersebut harus dilakukan dengan cepat dan gimana Anda menjaga kecepatan tersebut sekaligus ketelitian. Untuk tersebut, biasanya kita kategorikan dulu apakah pekerjaan tersebut bisa saya handle sendiri atau saya perlu bantuan orang lain. Apabila hal tersebut memang saya butuh orang lain untuk membantu, biasanya saya minta tolong untuk senior saya untuk membantu. Kalau misalnya memang itu perlu dikerjakan sendiri, akan saya kerjakan sendiri dengan eh, mengurutkan apa step-step yang perlu saya lakukan dari awal, mulai dari pengumpulan dokumen atau tanda tangan, lalu scan, lalu review, itu tuh. Terus mengapa tugas tersebut harus cepat? Dokumen biasanya user menargetkan atau mendeadline-kan tugas tersebut dengan lebih cepat, makanya kita yang diberikan pekerjaan tersebut harus bisa lebih cepat juga mengumpulkannya. Oke. Terus gimana tanggapan atasan atau rekan kerja terhadap kecepatan Anda dalam menyelesaikan tugas tersebut? Eh, yang pastinya mereka sangat, nggak sangat juga sebenarnya. Tanggapan mereka ya pada umumnya aja, biasa aja. Jadi kayak nothing spesial atas pekerjaan yang saya kerjakan itu cukup. Karena nyatanya banyak pekerja-pekerja lain yang bisa lebih cepat dari saya karena ya jam terbang mereka juga lebih panjang daripada saya. Jadi pekerjaan cepat yang saya lakukan itu bukan hal spesial yang mereka tanggapi. Baik, interviewnya sudah cukup ya. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Baik, terima kasih kembali.